Jadi di video podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang satu isu permasalahan, masalah sosial yang familiar dan sangat krusial lah di kalangan remaja. Betul. Nah, tapi sebelum itu kenalin dulu, nama gue Muhammad Noviza Wendy Pratama. Nama gue Askatama. Nama gue Benedictus Ruben. Nah, jadi seperti yang udah gue bilangin tadi, bahwasanya kita bakal membahas tentang masalah sosial, lebih spesifiknya yaitu tentang kenakalan remaja. Nah, jadi di sini kita udah kedatangan narasumber. Mungkin lo boleh kenalan dulu, Kak. Ya, ini kenalan nama sama asal jurusan ya? Iya, boleh. Tadi apa? Commerce ya? Iya, commerce. Ya, halo Commerce, kenalin nama saya Asnan Amirul Mukmin, tapi teman-teman di kampus biasanya lebih kenal dengan branding KS. Jangan tanya kenapa KS. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Angkatan 2021. Berarti sekarang kesibukan lagi nyusun atau gimana? Lagi skripsian, saya sama menyibukkan diri aja. Skripsian. Kira-kira bakal lama lagi atau ya? Doain aja. Lancar tapi kan aman. Alhamdulillah. Aman aja. Oke, teman-teman, kita semua tahu kan ya bahwasannya masalah sosial itu banyak terjadi terutama di Bandar Lampung itu sendiri. Misal kayak ada manusia silver tuh, terus banyak juga kayak begal, tahu sampah-sampah yang masih berserakan. Tuh. Nah, pertanyaan gue gini, Kak. Gimana pandangan lo ngelihat permasalahan-permasalahan sosial itu yang terjadi di Bandar Lampung? Pandangan lo gimana terhadap hal itu? Oke. Kalau misalnya kita ngebahas tentang permasalahan sosial, tentu banyak banget sih yang terjadi, khususnya yang sering terjadi di lingkup remaja gitu ya teman-teman. Kayak tadi yang udah dijelasin kayak manusia silver, bahkan permasalahan-permasalahan lain yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung, misalnya kayak kemarin baru aja terjadi pembacokan terhadap siswa SMP gitu ya teman-teman di Kota Bandar Lampung, yang mana ini menjadi permasalahan yang signifikan juga yang tentunya perlu diatasi gitu sih. Oke. Terus menurut lo nih, Kak, tentang salah satu contohnya itu kan tadi ada pembacokan ya yang baru-baru terjadi, itu kan termasuk juga ke dalam kenakalan remaja lah ya kita bisa katakan, karena pergaulan bebas. Nah, kira-kira menurut lo dampak daripada hal-hal ini tadi kayak kenakalan remaja atau masalah-masalah sosial lain yang terjadi di lingkungan masyarakat itu kira-kira dampaknya kayak mana? Baik ke masyarakat secara sosial, terus ke diri dia sendiri, itu gimana? Oke, kalau tadi kita ngebahasnya berarti ini lebih spesifiknya ke pergaulan bebas. Iya. Pergaulan bebas gitu ya. Jadi kalau sebelum kita mengenal dampak, kayaknya lebih bagus kita cari tahu dulu sih biasanya faktor-faktor yang kerap terjadi. Kenapa remaja gitu ya, remaja di usia 16 tahun sampai 24 tahun itu bisa terjerumuskan ke kenakalan remaja tersebut. Kalau misalnya kita lihat dari permasalahan sosial, pasti banyak banget ya, nggak cuma satu atau dua faktor yang menyebabkan anak itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Betul. Bisa jadi faktor lingkungan, bisa jadi faktor teman sebaya, karena ya nggak asing lagi juga ya di telinga kita tentang FOMO atau anak-anak yang ikut-ikutan gitu ya, tren-tren yang mungkin dia nggak bisa menganalisis ataupun mengidentifikasi apakah itu akan membawa ke dalam sebuah hal yang positif atau justru sebaliknya ke hal yang negatif gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia bisa mengidentifikasi dan mengikuti itu karena akan berdampak positif. Terus kalau misalnya kita ngebahas tentang dampaknya, tentu banyak banget dampaknya, karena permasalahan sosial juga, pergaulan bebas juga itu banyak banget golongannya. Bisa jadi seks bebas, bisa jadi pemakai obat-obatan terlarang, bisa jadi toksik dan lain sebagainya. Dan dampaknya tentu kalau misalnya kita lihat secara garis besar, kita bisa lihat dari kesehatan, baik itu secara psikis ataupun psikologis gitu ya. Kalau misalnya kita ngebahas secara psikis, anak-anak yang rentan terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya tentunya akan berdampak secara langsung terhadap tubuh. Misal kayak anak-anak yang
pengguna aktif alkohol ataupun narkoba. Tentu itu akan merusak jaringan-jaringan sel-sel yang ada dalam tubuh kita secara pasti gitu ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kita bahas secara psikisnya ya nggak cuman ada di kota Bandar Lampung aja sih, mungkin kayak lebih sempitnya lagi kita bisa lihat teman-teman yang ada di samping kanan kiri kita aja deh. Remaja-remaja yang rentan terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu pasti remaja-remaja yang rentan terhadap rasa cemas, overthinking, gitu ya, kayak rasa takut untuk mencoba hal baru. Bahkan lebih parahnya lagi adalah dia itu kehilangan rasa percaya diri. Bukan cuman kehilangan rasa percaya diri aja, tapi dia kehilangan rasa percaya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, selain itu mungkin berdampak juga terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Pasti mau nggak mau lingkungan yang ada di sekitar mereka juga terdampak atas dampak yang terjadi dalam dirinya sendiri. Betul. Ya kasih kebayang nggak sih kalau misalnya kalau tadi kita udah bahas secara psikis aja mereka udah red flag ya kalau bahasa anak zaman sekarang red flag gitu ya, red flag ya. Kalau dia udah red flag ya pasti mau nggak mau bakal berdampak kepada kitanya ada di sebelah mereka gitu ya, secara tidak langsung. Entah dia jadi lebih sensitif dan lebih nggak percaya terhadap orang lain gitu. Oke. Gue mau nanya, lo kan lebih senior dari kita ya. Ya lebih senior. Pengalaman lo gue yakin lebih banyak. Ya. Lo pernah nggak di suatu waktu dimana lo pernah hampir ataupun mungkin lo pernah melakukan salah satu tindakan pergaulan bebas itu, yang nggak apa-apa, ini kan buat pelajaran aja ya. Jadi siapa tahu atau kan. lo pernah tahu ceritanya dari temen lu atau dari orang-orang di sekitar lu gimana? Oke, untuk pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang di sekitar kita ini kayaknya ngejebak ya pertanyaannya. Tapi nggak apa teman-teman. Sebenarnya selama kuliah ya gue menghabiskan waktu gue itu di salah satu UKM yang ada di Unila. Kalau misalnya teman-teman tahu PIK Raya, Oh, iya. Pusat Informasi dan Konseling Remaja Universitas Lampung, gue menghabiskan 3 tahun gue, kurang lebih 3 tahun gue itu ada di UKM tersebut. Nah, UKM tersebut itu gue banyak banget dapat pembelajaran ya, baik itu secara antar remaja dengan lansia ataupun bahkan remaja dengan anak-anak. Jadi sebagai duta genre juga, alhamdulillahnya juga gue di Unila kemarin 2022 sebagai duta genre juga banyak dapat advice gitu, dapat message dari mahasiswa-mahasiswa bahkan orang-orang yang ada di luar sana. Ya tentu banyak banget pengalaman-pengalaman yang mereka dapetin dan mereka sharing itu ke gue. Dan ya salah satu penyebabnya ya tentu karena mereka itu biasanya mencari jati diri ya, nyari identitas gitu, ataupun nyari pengakuan sosial gitu sih. Jadi kayak ya secara garis besar pun kita yang ada di sini juga pasti pengen ya dapat pengakuan secara sosial gitu ya nggak sih? Bener. Sebagai manusia gitu kan, kayak lo udah rapi dikit pasti lo mau diakuin kalau misalnya lo adalah anak yang rapi. Lo aktif di kelas dikit pasti lo pengen diakuin bahwasanya lo adalah anak yang aktif di kelas, bukan anak yang pintar. Ya kan, begitu juga dengan remaja-remaja yang ada saat ini gitu. Mereka mau mendapatkan pengakuan itu secara sosial. Orang-orang dia tuh pengen tahu orang-orang bahwasanya gue ini orangnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak nggak cuman dari sisi positifnya aja. Kenapa namanya kenakalan remaja? Karena mereka mengambilnya di bagian negatifnya, gitu kan. Jadi kayak permasalahan remaja misalnya kayak bullying, itu kan orang-orang pelaku bullying itu mereka mau mendapatkan pengakuan bahwasanya mereka adalah orang yang kuat. Mereka adalah orang yang berani, gitu ya. Padahal ketika kalian mau mendapatkan sebuah pengakuan tersebut, caranya bukan cuman kayak gitu doang, tapi banyak cara-cara yang lain yang lebih positif gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pengalaman pribadi sendiri ya mungkin jujur aja. As long as gue hidup kayaknya alhamdulillah pernah. Mungkin kecil-kecilan aja lah. Kecil-kecilan ya. Biasanya petty corruption ya kalau biasanya korupsi kecil-kecilan mungkin kayak lebih ke karena gue jarang di kelas gitu ya. Karena kan gue termasuk salah satu mahasiswa yang ya bisa dibilang aktif di luar kelas. Jadi kayak gue sering masuk kelas terlambat kayak gitu aja sih. Bolos kelas pernah nggak tuh bolos kelas? Kalau bolos kelas alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah enggak ya. Mungkin terlambat, jadi terlambat aja lah ya. Gitu ya.
Ben mungkin ada yang mau tanyain Ben? Gue tuh penasaran sama kayak kalau pergaulan bebas ini biasanya kan disebabkan kayak kalau menurut gue ya kurangnya kayak awasan atau didikan dari orang tuanya. Nah, menurut lo nih Kak, gimana sih cara mencegah hal itu? Ya, gimana peran orang tua dalam mendidik anak agar bisa ke depannya mencegah adanya pergaulan bebas ini? Benar-benar. Oke, that's a good question. Peran orang tua tuh jadi salah satu hal yang krusial juga ya, karena kayak yang kita tahu bahwasannya orang tua ataupun keluarga itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu banyak yang mengklaim bahwasannya mereka nakal karena mereka tidak dapat perhatian dari orang tua, mereka fatherless atau mereka motherless dan lain sebagainya. Jadi apa sih sebenarnya peran orang tua, sepenting apa sih peran orang tua dalam menjaga anak gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan? Salah satunya adalah terjun ke dalam pergaulan bebas. Ya pasti sangat penting, karena ya orang tua itu menjadi jadi salah satu orang formal. Kalau kita kan sebagai teman informal ya, biasanya kayak kita adalah orang yang formal, orang yang kadang kalau misalnya kita buat salah pun kayak ya jadi biasa aja. Tapi kan kalau misalnya kita sama orang tua, ketika kita buat salah sama orang tua, pasti orang tua bakal secara tegas memberikan arahan yang pastinya kita dengar gitu ya. Dan itu udah terjadi dari kita kecil sampai kita dewasa. Jadi ya tentu peran orang tua itu menjadi sangat penting, karena sebelum kita menjadi orang tua pun ada yang namanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. 10 dimensi kesiapan berkeluarga menurut BKKBN itu adalah salah satu strategi gimana caranya kita menjadi keluarga, kita bisa jadi orang tua yang bisa memfasilitasi anak kita secara penuh gitu kan. 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Ada juga yang namanya 8 fungsi keluarga, yang mana 8 fungsi keluarga itu ketika kita bisa mengimplementasikannya dalam lingkup keluarga, tentunya kita bakal bisa menciptakan keluarga yang harmonis, yang anak ini tidak akan merasa kekurangan satu ataupun dua hal yang lainnya. Juga menurut saya komunikasi antara orang tua dan anak itu juga menjadi salah satu hal yang krusial. Karena apa? Karena kita sebagai generasi milenial atau apa nih? Gen Z ya. Kita Gen Z ya. Ada Gen Alpha nggak? Kita kan sebagai Gen Z itu dicap sebagai generasi sandwich, generasi strawberry, yang mana kayak treat orang tua generasi Z sama generasi Alpha pun beda. Makanya sekarang banyak banget pemberitaan ataupun informasi-informasi yang beredar bahwasannya generasi Gen Z ini lebih lembek daripada generasi sebelumnya gitu ya. Jadi orang tua kita yang dari generasi sebelumnya itu melakukan parenting gak pas treatnya untuk anak-anak yang konotasinya udah beda, secara teknologi juga kita udah beda, secara akses informasi juga kita udah beda gitu ya. Jadi terdapat kesalahpahaman nih antara anak dan juga orang tua. Nah jadi menurut saya pribadi komunikasi efektif ya, interpersonal antara anak dan orang tua itu menjadi salah satu hal yang penting sih dalam kita memberikan arahan, dalam kita memberikan informasi pada anak-anak. Berarti yang gua tangkap di sini pentingnya juga bagaimana dalam kita mempersiapkan berkeluarga juga ya. Benar. Jadi kayak mana caranya kita bisa sebelum berkeluarga kita harus benar-benar siap secara fisik, secara mental dan segi-segi penunjang lainnya, agar nantinya pada saat berkeluarga itu bisa memberikan pola asuh yang benar, bisa menciptakan ruang lingkup keluarga yang justru aman dan nyaman buat anaknya gitu. Oke, terakhir gue mau nanya, pergaulan bebas ini mau sampai kapanpun pasti bakalan ada, ya kan? Benar-benar. Tapi ada nggak sih menurut lo cara yang setidaknya menekan agar pergaulan bebas ini tidak semakin banyak gitu pelakunya? Gimana cara kira-kira? Kalau misalnya kita berbicara mengenai gimana sih caranya kita menekan prevalensi angka anak nakal misalnya di Kota Bandar Lampung gitu ya, tentu kayak caranya ya ada banyak banget, yang mana kayak sekarang juga intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah juga udah cukup banyak ya. Kayak melalui Dispora kita udah banyak banget program-program pelatihan, program-program yang menunjang anak-anak untuk
melatih life skill yang ada di dalam diri mereka kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari sisi lainnya, gimana sih cara kita menekan ataupun kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas itu dari faktor internal dan juga eksternal. Dari faktor internalnya apa? Faktor internalnya adalah faktor dari diri kita sendiri. Gimana cara kita bisa menemukan diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita suka, misalnya apa yang sebenarnya jadi prinsip kita, karena pada dasarnya kita melakukan sesuatu tuh dari apa yang ada dalam kepala kita. Jadi even lo melakukan satu hal yang buruk ya karena di dalam pikiran lo menurut lo hal yang buruk itu ya udah biasa terjadi, dan itu yang sebenarnya harus sama-sama kita perbaiki ya teman-teman sebagai remaja, sebagai teman-teman sebaya. Rasanya untuk memperbaiki dari internalnya kita sendiri itu pembentukan prinsip dan juga pola pikir yang sehat juga itu menjadi salah satu hal yang penting. Faktor eksternalnya apa ya? Kita adalah pemilik diri kita sendiri. Yes, betul. Kayak kita mau ngebawa diri kita kemana itu adalah kontrol atas diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita itu adalah yang kita gitu. Kita yang kontrol, nggak bisa Noviza yang mengontrol saya harus A B C D F G, tapi kita sendiri. Jadi ya dari sisi pertemanan, dari sisi lingkup circle pertemanan dan juga teman-teman yang lain kadang kan dibeda-bedain ya, kita teman nakal, teman main, ya teman kuliah itu pasti kita beda-bedain gitu kan. Ya jadi ya tergantung bagaimana cara kita menentukan bahwasanya kita harus ada selalu ada di on positive way gitu. Kita selalu ada di jalan yang positif. Gimana caranya kita bisa ngebawa diri kita itu better dari sebelumnya. Kayak even hal kecil ya hal kecil yang kayak kemarin terjadi kesalahan ya tentunya kita tidak akan mengulangi kesalahan itu pada hari ini kan kayak gitu ya. Jadi gimana cara kita ngebawa diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri itu, dan itu menjadi salah satu faktor yang penting. Terima kasih sudah datang sini.